mengejutkan, dan ini sangat mengejutkan sekali. Menteri Agama menyatakan 100 ribuan aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama Republik Indonesia berkategori tidak profesional. Banyak dong. Ini angkanya mencapai 40%. Berita ini dirilis oleh berita1.com Sabtu 31 Desember 2022, dirilis tepat pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Kemarin berarti ya, beberapa hari yang lalu. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyebut terdapat sekitar 100 ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Agama berkategori tidak profesional berdasarkan hasil survei Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama. Ini jadi menarik sebetulnya, karena kata tidak profesional ini digandeng dengan mengukur tingkat moderasi beragama pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Ini emergensi loh. Kok bisa aparatur sipil negara, satu, terindikasi tidak profesional, dua, terindikasi tidak moderat. Bahasa ngeri-ngeri sedapnya dalam tanda kutip mengarah kepada paham ekstremisme, atau boleh jadi ada yang sudah mengarah kepada radikalisme. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan membaca beritanya. Kemarin Pak Sekjen Nizar Ali, kata Menteri Agama, melalui Karo Kepegawaian sudah melakukan tes indeks profesionalisme dan moderasi beragama. Hasilnya luar biasa, mengejutkan. 40% aparatur sipil negara Kementerian Agama tidak profesional. Itu artinya ada 100 ribu lebih ASN di Kementerian Agama yang tidak profesional, ujar Menteri Agama. Saya juga tidak tahu persis tentang bagaimana cara mengukurnya. Hanya saja angka 100 ribuan menurut rilis resmi Kementerian Agama dan disebutkan oleh Menteri Agama secara langsung, ini sungguh luar biasa. Angka yang sangat banyak sekali sebetulnya. Dan saya pikir Kementerian Agama harus segera melakukan pembersihan. Benar kalau kata Menteri Agama, tindak lanjut terhadap hasil survei ini, ada kemungkinan peringatan, sanksi, bahkan pemecatan terhadap aparatur sipil negara. Negara memang harus bersih-bersih. Jangan sampai kemudian aparatur sipil negara terpapar ajaran yang menyimpang, paham yang mengarah kepada ekstremisme, paham yang mengarah kepada radikalisme. Memang pasca reformasi, rekrutmen pegawai negeri sipil kita atau ASN ada sedikit masalah ini. Dan kita tidak menyadari bahwasanya ada saja aparatur sipil negara, bahkan aparat TNI, bahkan aparat Polri yang terindikasi terpapar paham radikal. Dan ini ancaman sebetulnya buat bangsa kita. Mulai sekarang kita mesti menyadari dan harus ada upaya mengantisipasinya ke depannya. Saya ingin ngambil kasus yang sangat sederhana. Ini kasuistis banget ini. Saya pernah khutbah di suatu masjid. Tema khutbah saya mengingatkan kepada umat tentang bendera hitam palsu. Tiba-tiba saya sejak saat itu diberhentikan. Tidak lagi boleh memberi ceramah khutbah Jumat di masjid tersebut. Dan saya tahu betul yang mengurus jadwal khotibnya adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang berdinas di Kementerian Agama. Apa yang saya khutbahkan sebetulnya demi menjaga negara ini. Karena kita berangkat dari keterangan kelompok bendera hitam itu adalah kelompok bendera hitam palsu sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan. Yang saya sayangkan itu yang mengkat saya adalah aparatur sipil negara.
dan berdinas di Kementerian Agama. Pernah juga saya mengisi pengajian subuh. Ini pengajian subuh. Saya memaparkan tentang bahaya khilafatul muslimin. Yang kemarin khalifahnya ditangkap Polda Metro Jaya dan organisasinya dibekukan oleh negara. Karena memang juga tidak berizin. Mereka melanggar undang-undang ormas. Tapi gara-gara membahas khilafatul muslimin, saya juga diberhentikan. Tidak dilanjutkan pengajian di sana. Apa kata mereka? Ustadz Suparman jangan lagi diundang karena pro pemerintah. Saya kaget sebetulnya, kaget banget. Tidak begitu masalah bagi saya karena gara-gara menyampaikan tentang khilafatul muslimin diberhentikan. Wong di tempat lain juga saya bisa ngisi pengajian. Cuman yang memberhentikan ini satu, pensiunan PNS. Kemudian yang kedua, PNS aktif di Kementerian Agama. Mereka mengatakan nggak usah pakai Ustadz Parman karena terlalu pro pemerintah. Loh kan mereka pemerintah itu, subhanallah. Saya bukan pegawai negeri sipil, saya bukan pejabat. Mengapa ini semua saya lakukan? Demi menjaga negara kita ini agar nggak perang saudara sebagaimana Suriah. Agar nggak kacau sebagaimana Timur Tengah yang mengatasnamakan agama. Lah orang-orang yang digaji oleh negara, yang mereka pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, justru nggak suka dengan materi itu. Saya juga agak heran dengan ini semua. Ada lagi kejadian ini. Saya baru saja dapat share. Share-nya itu intinya begini. Pemerintah hari ini anti-Islam. Anti ulama dan lain sebagainya. Dan kurang lebih saya sering betul dapat share dari orang yang bersangkutan. Dan orang ini adalah wakil kepala sekolah di salah satu SMP negeri. Wakil kepala sekolah loh. Dia kuliahnya lulusan agama. Dan lantas kemudian dia biasa menyebar hoax, pemerintah sekarang ini komunis dan lain sebagainya. Yang saya nggak habis pikir, kalau gurunya saja begitu, gimana muridnya nantinya? Dan dia pegawai negeri, makan dari negara. Lalu dia menyebarkan framing, menyebarkan fitnah, kalau pemerintah ini komunis. Artinya, alangkah banyaknya pegawai negeri sipil, ASN, yang terindikasi, terpapar paham yang sedemikian rupa. Nah ini mesti diantisipasi, tidak bisa dibiarkan. Kemudian yang berikutnya masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Ada bahkan hakim pengadilan agama. Ini hakim loh, hakim pengadilan agama. Sering betul menyebarkan konten yang mengarah kepada kebencian kepada pemerintah yang sah. Bahkan saya ambil contoh misalnya kasus yang terjadi tempo hari. Ada imam sholat yang dipukuli oleh makmumnya. Dia sharekan berita ini, bahkan sudah diklarifikasi sekalipun dia mengatakan ini PKI, ini komunisme. Karena rejim sekarang melindungi PKI. Na'udzubillah. Dia berkata sedemikian rupa. Dan dia menyebarkan. Dia percaya ini suruhan, ini bayaran, dan lain sebagainya. Dan saya sangat menyayangkan itu semua. Mengapa bisa dia lakukan? Padahal jelas-jelas sudah terklarifikasi. Makmum yang mukul kakek-kakek umur 70 tahun dan mengalami gangguan jiwa. Tapi mereka tak peduli dengan itu semua. Artinya saya ingin mengajak berita yang dirilis. Informasi yang kita dapatkan dari Menteri Agama ini bukan informasi main-main. Ini peringatan bagi kita semua bahwasanya ada kecenderungan aparatur sipil negara menganut paham tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara. Saya ditanya, Ustadz, apa sih indikasi paham radikalisme atau orang-orang yang radikal? Atau paham yang mengarah kepada radikalisme? Jawabannya satu. Mereka anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Jadi kalau sudah mulai anti Pancasila nih ngomongin Pancasila tauhid, pro ideologi khilafah. Ini indikator pertama. Kemudian yang kedua, mereka menganut paham takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang. Mula-mula dia tabdi', suka membid'ah-bid'ahkan orang. Anti keberagaman, eksklusif dia. Dia anggap kelompoknya sendiri paling benar, yang lain salah semua. Dan sudah saya lihat banyak itu aparatur sipil negara yang celananya saja sampai cingkrang gitu. Celana cingkrang gitu. Kok ada sih uniform seragam PNS kok celananya cingkrang? Ini pimpinannya gimana kira-kira, kan begitu. Saya juga bingung dengan Wahabi itu. Mengapa mereka menganggap pakaian mereka lebih sunnah daripada Rasulullah? Coba Anda bayangkan. Emang Nabi dulu kalau keluar rumah gitu pakai kaos oblong, pakai baju kemeja pendek, lalu celana cingkrang.
Sholat juga pakai celana cingkrang. Saya pikir bayangannya nggak begitulah. Nabi nggak pernah melakukan itu semua. Karena sirwal bagi Nabi adalah dalaman. Bagi orang Wahabi, bagi orang Salafi, sirwal itu pakaian luaran. Dan mereka klaim itu pakaian sunnah. Sampai ke kantor pun celana cingkrang. Ini mesti ditertibkan sebetulnya. Kemudian ciri yang berikutnya dari kelompok ini, mereka selalu membangun ide dan gagasan serta gerakan anti pemerintah yang sah. Selalu begitu. Apa aja isu mereka manage sedemikian rupa agar umat benci kepada pemerintah. Padahal mereka bagian dari pemerintah itu sendiri. Kemudian yang keempat, mereka anti kebudayaan. Jadi apa-apa yang sifatnya budaya mereka haram-haramkan, mereka kafir-kafirkan. Padahal Islam tidak menolak kebudayaan. Kemudian yang ketiga, mereka anti keberagaman. Jangankan dengan yang seagama, saya ulangi. Yang kelima, mereka anti keberagaman. Jangankan dengan yang beda agama, dengan yang seagama pun mereka kafir-kafirkan. Kalau ada indikasi yang sedemikian rupa, maka kita semua punya tanggung jawab demi menyelamatkan negara ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada segenap kaum muslimin, kita punya kewajiban untuk menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Demi menjaga Islam yang rahmatan lil alamin, jangan pernah takut dituduh Syiah, jangan pernah takut dituduh liberal, karena kita bukan liberal. Kita sedang mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad bisa bersikap hangat, bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Walau kunta fadhon ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, menakut-nakuti, dan berhati kasar, niscaya mereka semua akan lari dari sekeliling. Selamat berjuang demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.